Siapa yang nyangka Portugal bakal juara? Nggak sampai lolos grup, gue bakar nih jersey. 451. Ya ini. Halo Max Friends, apa kabar semuanya? Selamat datang di program terbarunya Max Stream. Yang hari ini, yang di kesempatan kali ini kita akan mikirin pesta bola. Bersama gue Mardel yang lo tahu gue dukung siapa di perhelatan paling akbar ajang sepak bola di tahun ini. Kalau kita ngomongin mikirin pesta bola kayaknya nggak asik kalau misalnya gue cuma sendirian ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu kan ya. Ngomongin pemain termahal atau mungkin ada fakta-fakta unik apa selama perhelatan gitu ya. Itu kayaknya nggak seru. Langsung aja lah. Gue akan mengundang teman-teman gue yang memang ya bisa dibilang mereka punya knowledge lah, punya ilmu bola. Atau mungkin kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Kita akan lucu-lucuan semua di sini. Kita akan seru-seruan ngebahas mungkin pemain bola paling ganteng siapa, yang kurang ganteng siapa. Oke lah, langsung saja untuk di episode perdana mikirin pesta bola di Max Streamnya, Max Friends, gue sudah mendatangkan satu teman gue jauh-jauh dari Inggris, tapi dia orang Indonesia. Aslinya dari Bogor, dia tuh juga fans salah satu tim di Liga Inggris yang memang itu sedang berada di puncak. Dan kalau kata Bang Dodo, dia sangat senang kalau tim ini bisa juara Liga Inggris. Wah Bang Dodo, apakah akan pindah ke sana? Kita lihat aja nanti. Langsung, tanpa berpanjang lebar lagi, kita panggilkan Aldi Bawazir. Silakan. Football coming home. Iya, abang juga kan? Nggak coming home. Malah kemarin ini ya, coming home ya, waktu di Euro ya. Oke, gue sudah bersama Aldi. Jadi buat Max Friends yang belum tahu nih, wah lo kebangetan sih kalau lo nggak ngikutin bola wajar. Tapi kalau lo ngikutin bola gitu kan wajahnya udah di mana-mana. Musim lalu udah sempat ke Inggris ya Pak ya? Ya, selama 2 musim. 2 musim ya. Yang di ngobrol sana sama berbagai legend di Liga Inggris sana juga luar biasa gitu ya. Tapi nih, lo cerita sedikit dong sama Max Friends. Siap. Lo itu siapa gitu? Ya. Lo tuh ngapain aja sih sekarang? Ya, thank you udah diundang ke sini. Gue Aldi. 2 musim terakhir gue berkarir di Inggris, menjadi sportcaster di sana untuk bahasnya Premier League dan juga Bundesliga waktu itu. Ya, selama di sana ya cukup menyenangkan, belajar banyak soal sportcasting tentunya, dekat dengan beberapa pemain, dekat dengan beberapa mantan pemain, mantan manajer. Intinya 2 tahun yang menyenangkan, apalagi gue bisa dekat dengan liga yang paling gue suka juga. Ya. Gue tinggal di London, jarak rumah gue dengan stadion Arsenal cuma 10 menit. Wah, which is heaven. Flexing tapi ya itulah adanya ya. Oh ya gak apa-apa kalau anak Jaksel ngomongnya flexing bang. Ya. Nggak flexing sih, cuman ya kalau dianggap gitu emang itu sih. Anyway ya terus. Ya intinya gitu, 2 tahun kemarin menyenangkan dan sekarang udah balik ke Indonesia karena ya itu udah punya anak sekarang, jadi lebih senang di rumah, bikin konten soal sepak bola juga, diundang beberapa kali menjadi pandit juga. Ya sampai akhirnya bisa ngobrol bareng sama Mama. Oke. Dan sekarang kita dimasuk ke segmen pertama. Ini kita punya satu jargon, ini namanya yang udah-udah ya. Kita akan ngebahas sebenarnya pesta bolanya yang di tahun ini dia dengan segala banyak pro dan kontranya, dengan segala macam berita-beritanya. Gue tuh ntar lah kita bahas yang tahun ini. Cuman kalau pertanyaan gue pertama, kalau ngomongin pesta bola yang memang ada 32 negara ya, 32 negara, yang paling memorable buat seorang Aldi sebagai sportcaster tuh yang di tahun berapa sih? 98. Kenapa 98? Karena lagunya Ricky Martin. Gue suka lagunya. Yang mana sih? Here we go. Itu. Saya kira yang Waka-Waka tuh 2010. 2010 ya. Ya karena Prancis juara, jadi tuan rumah juga. Ya pertandingannya juga banyak yang seru juga, menghadapi Brazil di final. Dengan segala konspirasinya tuh ya. Kapan pesta bola gak ada konspirasinya? Iya betul, ya, exactly. Cuman kan yang itu lumayan tuh dengan dulu mungkin digital belum sebesar sekarang. Kayak dulu 98 itu udah paling heboh ya. Timnya juga ada beberapa pemain yang mungkin waktu itu banyak pemainnya main di Liga Italia karena Serie A waktu itu lagi hype-nya banget, banyak pemain-pemain luar biasa di sana. Dan banyak sekali negara-negara yang tadinya masih ada sekarang udah nggak ada gitu. Contoh. Kan Yugoslavia sekarang udah nggak ada kan. Betul. Nah itu mesti banyak yang bisa dipelajari di 98 juga.
pesta bola tahun ini kenapa seru? Karena buat yang nggak ngerti bola-bola banget juga bisa nikmatin. Kenapa? Nikmatin dari kontroversinya. Karena tahun ini pesta bolanya bukan diadakan di sebuah negara sepak bola. Nah, Jadi buat yang general, buat yang istilahnya gue pengen nonton bola lucu-lucuan aja, ya ini momennya gitu. Ini bisa banget tahun ini. Tapi tahun ini di Qatar gitu kan, bukan sebuah negara sepak bola, di mana saat terpilih 2010 stadion belum siap. Hotel belum siap, fasilitas belum siap, akomodasi, transportasi belum siap. Artinya adalah Qatar ini secara waktu terpilih, betul kayak Mardel bilang, banyak yang bilang bahwa kok bisa Qatar kepilih sih, sementara saingannya waktu itu Amerika Serikat. Qatar ini pengen mengulang apa yang dilakukan oleh Beijing di 2008 saat menjadi Olimpiade. Dia tuan rumah Olimpiade, bahwa pengen membersihkan nama lu yang kurang bagus lewat olahraga. Kenapa pada akhirnya jadi Qatar? Karena selama ini dia tuh selalu dianaktirikan di wilayah Timur Tengah. Ya, long story short memang banyak sekali nih Max Friends. Kalau misalnya lu juga baca-baca gitu ya, baca di berita segala macam, banyak lah pro dan kontra soal pesta bola di tahun ini di Qatar. Tetapi kita sebagai penikmat sepak bola atau mungkin buat lo yang baru pengen nonton, ini gue saranin lo harus ngikutin di Qatar ini karena dua god nih ya, Bang Dodo dan juga Bang Messi, ini kemungkinan adalah pesta bola terakhir mereka gitu ya, untuk negara mereka itu Portugal dan juga Argentina. Dengan yang dimana sebenarnya banyak yang menjagokan Argentina nih Max Friends. Karena lo tahu juga ya ada Lionel Messi di sana, terus juga pemain-pemainnya juga bagus. Tetapi ada satu hal yang gue pengen tanya kalau dulu. Yang menariknya adalah banyak sekali tanda kutip curse atau kutukan-kutukan di pesta bola. Salah satunya adalah kalau kita pengen ngebahas juara bertahan. Prancis dengan mereka 98 dan juara 2002-nya cuma di grup kalah sama Senegal. Terus juga yang ya edisi sebelum ini juga Prancis juara kan. Nah, gue pengen tahu dari perspektif lo. Kalau misalnya kalau kita lihat gitu ya Max Friends, sekarang nih Prancis dengan skuad yang tidak, kalau di atas kertas tidak terlalu mentereng. Depannya oke nih, menurut gua. Mbappe, Giroud segala macam oke, fine. Lu Prancis cuman absen Pogba sama Kante, lu langsung bisa mendiskreditkan Prancis. Gini, Kante itu menurut gua apa kabar Inggris lu? Bener bahwa absennya Pogba sama Kante, bener Mario bilang bahwa bener-bener bakal ngena. Karena sekarang berarti harus rely on Kamavinga, ya kan? Tchouaméni, satu lagi Rabiot. Satu lagi, dua pemain muda yang belum berkembang, satunya ya di Juventus ya begitu aja. Ya, lo yang ngomong ya, Max Friends, gue nggak bilang Rabiot gitu-gitu aja, cuman ya emang sih. Iya gitu kan, Pak. Dan kalau ya Prancis sendiri menurut lo akan bisa untuk tanda kutip ya semifinal yang nyampe nggak menurut lo? Prancis kalau lolos sebagai juara grup dan Inggris juga lolos sebagai juara grup, itu bisa ketemu. Bisa ketemu ya? Iya. Tapi nggak di 16 besar, di perempat. Perempat ya? Iya, itu bakal jadi... gue di situ dulu tuh, kalau bisa lolos atas Inggris, Argentina, Prancis bisa. Tapi tentu idealnya, harapannya mungkin ya Argentina, Portugal kali ya yang lu bilang tadi ya. Janganlah, ketinggian Portugal. Dengan banyak gosip-gosip dari Bang Dodo, menurut gue Portugal tidak akan kemana-mana. Kita akan bahas lebih serius untuk setiap grup yang ada di pesta bola. Tapi yang setelah yang satu ini nih, karena gue pengen kasih tahu lo bisa nih ya Max Friends beli paket ya untuk pesta bola atau World Cup 2022 di MyTelkomsel. Mulai dari Rp49.000 aja dan dapetin akses full selama 30 hari. Jadi 64 pertandingan lo juga bisa langsung ya cari-cari nonton-nonton, silahkan ya ke sana langsung lo beli aja. Dan lo bisa nonton juga nih, gue kasih tahu ya, bisa nonton film-film keren di Maxstream kayak gini nih. Langsung aja lo lihat ya. Oke, Max Friends, kita masih dimikirin pesta bola. Sekarang kita yang entar-entar ya, yang entar-entar gitu. Berarti kita akan ngebahas preview lah dia, preview. Preview itu kita akan ngebahas sebelum matchnya, sebelum pertandingannya, review itu setelah sesudahnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin per grup dulu nih di pesta bola tahun ini, grup-grup ini sebenarnya menurut gua hanya beberapa grup aja yang lumayan greget ya. Ya, setuju. Salah satunya grup B gitu kan ya, grup B ada Inggris, Iran, USA, Wales. Nah, gua ngeliat sih kayaknya USA sama Wales yang jadi lolos. Gua ngerosting ceritanya, ngerosting tim gua. Biar jadi motivasi gitu. Tapi kan. make sense. Make sense kan? Diamini. Oke, kita akan bahas dari grup A dulu nih. Grup A ada Qatar,
Ekuador, Senegal, Belanda. Ya udahlah itu doang. Ya, Belanda. Ya. Kalau sampai nggak lolos kebangetan. Ya. Apalagi secara permainan For kita kita agak lebih dalam dikit ya. Ngomongin Belanda lah. Belanda strength-nya di mana sih? Kelebihannya di mana menurut lo? Lini tengah. Tahun ini bahkan ya karena ini tahun Van Gaal yang ketiga ya. Karena sebelumnya bukan Van Gaal. Dia mengedepankan fungsi penguasaan bola di lini tengah, bahwa dia benar-benar bermain aman. Belanda kalau bisa menang besar berarti emang lawannya bapuk banget. Belanda punya first team yang bagus. Masalah terjadi adalah saat first team ini ada yang cedera. Kedalaman squad lah ya. Gak ada di situ. Gak ada. Kualitas first team sama kualitas tim cadangan gue nggak melihat ada keseimbangan di sana. Tapi kalau soal first team gue gak ada masalah. Gue akan melihat untuk sisi tengah sebenarnya sedikit lebih Frankie banyak. de Jong. Frankie de Jong. That's it. Dia akan menjadi komandannya. As usual. Inilah Van Gaal nih pinternya, dia selalu mengambil pemain-pemain muda untuk menjadi opsi, untuk menjadi kompetisi di lini tengah, di setiap lini bahkan. Itu yang buat gue lihat bahwa Belanda mungkin tahun ini bisa melangkah jauh. Netherlands akan jadi lolos dari grup A gitu kan ya. Ditemenin sama siapa di antara Qatar, Ekuador, Senegal? Senegal tanpa Mane. Gue sangat menyayangkan. Van Dijk juga menyayangkan tuh ya, Mane akhirnya tidak bisa ikutan. Banyak yang menyayangkan. Walaupun nggak cuma Mane di Senegal, Koulibaly, terus juga Cheese di back sayapnya. Grup A udah, Senegal dan Belanda yang akan lolos kalau menurut kita di sini ya. Kalau grup B, Inggris, Iran, USA, Wales. Inggris peringkat 1. No. Del, come on lu Gareth gimana? Southgate menurut gua akan jadi blunder besar kalau dia mau menduetkan Eric Dyer dan Harry Maguire. Inggris bagus dari depan, tengah, lihat fullbacknya. Fullback ya banyak pilihan. Siapa? Reece James gak ada, Ben Chilwell gak ada. Even Kieran Trippier aja hampir bakal dipaksain untuk main di kiri karena Luke Shaw. Yang di 2018. Gareth Southgate ngomong bahwa Kieran Trippier siap dimainkan di kiri, artinya apa? Dia nggak puas sama Luke Shaw. That's it, Bardel. Terima. Emang klub gue lagi gampang digoreng ya, lanjut ya. Ntar. Kurang lebih buat gue tadi Inggris udah nggak ada excuse buat dia nggak sampai juara grup. Kalau dia sampai nggak bisa lolos fase grup sih gue nggak sampai lolos grup. Gue bakar nih jersey. Masa? Saksi ya, Max Stream, Max Friends saksi ya. Gue bakar nih jersey. Gue yang bakal bakar. Ya udah, dari Inggris udah pasti. Iran, USA, Wales. Menurut gue Wales sih. Kalau dari lu? USA. Kita ke grup C. Argentina udah pasti lolos. Ya udah. Grup D. Arab Saudi, Meksiko, Poland. Meksiko, Poland deh, sedikit aja. Buat gue paling seru di babak grup ini salah satunya yang paling gue tunggu. Orang ngomong Spanyol, Jerman, bla bla bla. Buat gue paling seru adalah Meksiko, Poland. Kenapa? Poland walaupun cuma ada Lewandowski, tapi Poland is still Poland. Dengan kekuatan yang mengejutkannya, bagaimana permainannya, Poland is still Poland. Meksiko, materi pemainnya emang nggak sebagus Argentina. Nation League kemarin bukannya agak turun ya Poland ya? Enggak ya? Oh, ya Poland sempat turun, cuman still it's Poland gitu. Kalau lu compare sama Argentina emang jauh, cuman untuk menemani Argentina lolos, Meksiko Poland itu pertandingan yang sangat amat krusial. Jadi kalau lu bisa pilih dua antara Meksiko Poland yang nemenin Argentina good question. Pinter lu, Meksiko ya? Meksiko ya. Argentina ya, kalau kita tahu ya ada Messi segala macam, tapi dari kedalaman squad jaminan at least semifinal Argentina. Semifinal ya, karena kalau kita ngomongin backnya sendiri juga sebenarnya nggak oke banget gitu ya. Lisandro Martinez? Satu doang. Back MU, dari fans MU sendiri. Oh my god. Bos, ini pesta bola beda sama di liga. Apalagi kan maksud gua kita lihat Lisandro ini pesta bola pertama dia kan. Nggak penting, itu statistik yang ngomong ini pesta bola pertama jadi jelek, nggak ada. Di MU dengan kualitas seperti itu, Lisandro masih bisa outstanding. Iya kan lo ngomong? Iya. Artinya di Argentina dengan materi yang lebih oke, Lisandro gue yakin bisa jauh lebih bagus. Tapi ada fakta unik sedikit tentang Meksiko. Ini ada satu pemainnya yang selalu tampil bagus ketika di Piala Dunia. Ochoa, kipernya. Dia itu kalau udah kelar Piala Dunia nih ya. Nggak pernah kedengeran. Dia ngapain karirnya, kagak tahu ngapain, tiba-tiba di Piala Dunia jago banget. Nyalon dia. Urusin rambut. Tapi gondrong-gondrong gitu, abis itu juga kriwil-kriwil, cuman mainnya jago banget. Kayak zaman dulu tuh yang kita zaman belum lahir, ini ada ya sedikit kita
Flashback juga. Yang kiper yang ini nendang kalajengking itu siapa? Aduh lupa. Kolombia. Ya. Aduh lo ngasih kuis lagi kan begini. Oke, kuisnya itu ya, Max Friends ya. Kuisnya itu. Sebutkan kiper Kolombia yang melakukan tendangan kalajengking. Udah jangan salah. Tendangan kalajengking siapa? Taruh di kolom komentar. Nanti juga pertanyaan ini kita taruh di kolom deskripsi. Ada di YouTube, ada di Instagram, dan juga di TikTok. Silakan taruh di bawah sini untuk jawaban siapakah kiper Kolombia yang melakukan tendangan kalajengking itu. Yeah. Nah, itu yang paling ikonik sekali. Yeah. Oke, kita udah di grup C, kita ke grup D. Ya, Prancis tadi kita udah ngomongin sedikit, udah pasti lolos gitu ya. Australia, Denmark, Tunisia. Siapa yang menang? Denmark. That's it. Prancis, Denmark. Berarti Australia sama Tunisia cuman geli-geli doang ya. Habis itu grup E, Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Nah ini, Max Friends, ini adalah grup di pesta bola yang paling menarik menurut gua. Karena ada Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Menurut gua malah yang lolos bisa aja Jerman dan juga Jepang. Kalau lu setuju atau tidak? Setuju. Tiga tim itu benar-benar punya kalau gue bilang materi yang sama, tentu enggak. Tapi balik lagi, ini pesta bola. Nggak melulu soal kualitas. Anything can happen di football. Ya maksud gitu, bahwa lu nggak bisa menitik beratkan bahwa Jepang. Nggak bisa. Banyak materi pemainnya yang biasa main di Jerman, di Inggris. Spanyol. Kubu. Iya kan, di Madrid ya kan. Bahwa ini materi pemainnya gua nggak memandang mata sebelah gitu. Jadi Jepang, Spanyol, dan Jerman kalau sampai nggak hati-hati, Jepang ini bisa mengejutkan. Masalahnya Spanyol sama Jerman harus menjadi pemuncak klasemen. Oke, kita ke grup F. Ini nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah lama-lama. Belgia, Kroasia gua. Ada Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Gue Belgia, Kroasia. Lo mana? Kroasia, Kanada bang? Iya. Belgia secara tim udah mateng kan? Iya, malah lo kalau masak sesuatu udah mateng terus lu tetap panasin. Jadi apa tuh? Jadi ya kematangan. Nah ya. itulah tadi Belgia. Overcook. Itu Belgia adalah tim yang overcook buat gua. Kenapa? Karena peaknya itu adalah sebenarnya 2018 Belgia itu, di mana materi-materi pemainnya lagi prime-nya. Kita tahu Eden Hazard. Sekarang yang bakal jadi line up utama bukan Eden Hazard tapi Thorgan Hazard-nya. Ya berarti lu bisa membayangkan kualitas apa tim ini. Lo bilang tadi siapa? Kanada, Kroasia. Iya, Kroasia, Kanada. Oke, kita ke grup G. Grup G nih, Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Brazil enak. Swiss, Serbia kayaknya. Lu mah dimusuhin semua orang kalau Swiss, Serbia. Brazil pastilah Brazil. Kita akan ngebahas Brazil sedikit. Brazil terlalu Jogo Bonito kah? Akan terlalu sama seperti Belanda yang udah hilang total footballnya, Brazil pun udah hilang. Serius lo? Ya, apanya mau Jogo Bonito kan cuy? Jogo Bonito itu kan bermain secara indah. Udah nggak ada gitu loh. Sekarang lebih ke taktis, lebih rapi. Karena apa? Banyak pemainnya udah bermain di Eropa juga gitu. Jadi bahwa khas Brazilnya sendiri, kayak dulu kan diisi pemain-pemain dari Santos, dari Sao Paulo gitu kan, yang emang tahu gaya permainan, dan ditambah pelatih kayak Felipe Solari yang tahu gitu. Cice pelatih di Brazil saat ini dia sempat berjuara bersama klub lokal juga. Brazil juga gue yakin bisa melangkah jauh walaupun PR-nya ada. PR Brazil di fullback. Jadi mungkin Brazil ini kebobolannya saat ada serangan balik dari flank, ya kan, yang lu memaksakan pemain bertahan lu untuk lari. Gue ragu di situ. Peringkat duanya Serbia. Gua Swiss deh. Serbia lolos ke pesta bola unbeaten di kualifikasi segrup sama Portugal, unbeaten, dan dengan dianugerahi materi pemain Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic. Gue yakin Serbia lolos. Berarti kita bisa simpulkan menjadi salah satu kuda hitam di pesta bola. Kita akan masuk ke negara kuda hitam kedua nih, Uruguay yang ada di grup H. Itu bersama Portugal, Ghana, dan juga Korea Selatan. Menurut gua Uruguay yang akan lolos. Tapi kalau untuk yang lolos berikutnya antara Portugal atau Korea Selatan, kalau Korsel ada Son, menarik tuh. Korsel bisa jadi contender kuda hitam. Kalau dari lo gimana? Portugal peringkat pertama, no excuse. Final bisa Portugal. Tadi lo nyebut Portugal. Gue bisa melihat ke sana sih. Bisa. Gue bisa melihat ke sana gitu. Portugal ke final pun bisa gitu. Walaupun gue nggak yang Portugal nih pasti di final, nggak juga. Cuman arahnya ke sana bisa. Portugal, Santos pengen memberi pengalaman pemain untuk menjadi memberi teladan kepada pemain-pemain lainnya. Di depan masalahnya ini adalah
Faktor X ada Faktor X. di lini depan udah. Tapi ini benar, sebelum interview tersebut, Portugal yang tadinya termasuk yang di atas dijagokan drop. Tapi pokoknya kalau untuk di grup ini tadi kita kalau gue sih ya kalau Korsel soundnya juga nggak kurang nyetel, gue Portugal Uruguay. Oh ya sama Portugal Uruguay. Jadi kambing hitam kan gara-gara nonton interviewnya Bang Dodo tadi gue kuda hitamnya Uruguay dan tadi lu bilang siapa? Portugal Uruguay. Enggak, yang kuda hitam tuh Uruguay sama Uruguay Serbia. Tapi menarik Del, pertandingan di grup H ini mungkin teman-teman dari Max Friend lupa bahwa 2010 kejadian Uruguay sama Ghana, bagaimana Suarez handball itu bakal dibales di sini. Ghana Uruguay. Kalau sampai Uruguay nggak hati-hati, it can happen more. Oke, kita akan setelah ngobrolin semua grup gitu ya, semua negara-negara yang tadi yang berpotensial, kita akan juga pilih nih starting 11 versi Mardel atau mungkin starting 11 versinya Aldi. Tapi setelah yang satu ini kita akan juga ngasih tahu sekarang nih ya, lo bisa beli paket khusus Piala Dunia di My Telkomsel mulai dari Rp49.000. Dapetin aksesnya full selama 30 hari dan termasuk kuota khusus untuk Maxstream. Lo bisa nonton film-film keren kayak gini nih. Lihat-lihat langsung ya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Stay tune, Max Friends. Gue pengen tahu starting 11 lo yang akan lo pasang pemainnya siapa aja. Ntar juga ada versi gue, tapi dari versi Aldi Bawazir dulu. Kiper. Gini, teman-teman dari MX Friends harus tahu bahwa satu yang berbeda dibandingkan FPL adalah kapten itu bisa diganti kapanpun. Oh gitu? Selama dia belum main. Ketika udah di hari match-nya? During game week. Oh. Ya, jadi ini hal yang lo harus inget-inget. Kapten selama dia belum main lo bisa ganti. Jadi harus hati-hati. Oke. Ya, karena kalau kapten berbeda. itu ya, kalau kapten itu kan kalau di punyanya Liga Inggris itu nggak bisa diganti. Kalau misalnya bikin gol atau assist tuh dikali dua ya. Kalau di sini juga sama kali dua. Sama kurang lebih perhitungan poinnya sama, nggak begitu banyak yang berbeda. Mungkin kalaupun salah ya tolong di komentar ya apa yang berbeda banget. Cuman yang paling berbeda buat gue adalah yang justru jadi menarik adalah tiap kapten itu bisa dipilih, bahkan line up itu bisa dipilih, bisa diganti cadangan sama inti selama dia belum main. Selama dia udah main, poinnya udah dapat, udah langsung diganti. Oke. As long belum main, lo akan pakai formasi apa? As usual, 3-4-3. Oke. 3-4-3, kiper. Kiper ini yang penting adalah clean sheet. Ya, soal penalti save itu bonus. Tapi siapa yang penting adalah bisa paling banyak? Buat gua kiper utama gua adalah kipernya Portugal, Diogo Carlos kalau nggak salah. Tapi dia bakal dimainin, bukan pilih, dia kan jadi kiper ketiga. Nah, makanya gue akan mainin dia di game pertama. Game yang pertama adalah pelatih Ekuador, Dominguez. Karena lawannya Qatar. Oke. Lawannya Qatar, gue yakin clean sheet. Ekuador menghadapi Qatar. 3 backnya siapa? Trippier. Karena Trippier pasti dimainkan, tinggal pilih mau main di kanan atau di kiri. Dua lagi. Mæhle, back Denmark. Lanjut ya. Mæhle adalah sama kayak Trippier juga, dia aktif menyerang, dia walaupun fullback tapi dia dimainkan dalam formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Artinya dia lebih sering maju ke depan untuk membantu flank dibanding membantu sayap dibandingkan fungsinya untuk bertahan. Oke. Satu lagi harus ada nama Kroasia. Sosa. Jadi Trippier, Sosa dan Mæhle. 4 tengah. Satu pemain yang gue masang adalah Di Maria. Di Maria dalam formasi udah fit ya dia? Udah fit. Match pertama ya? Udah. That's why gue pilih Di Maria. Masih dari Argentina juga Rodrigo De Paul. Oke. Udah 2 tuh. Dua lagi. De Bruyne. Pasti KDB. De Bruyne pemain yang paling mencuat sejauh ini. Salah satu yang mencuat di Manchester City. Satu lagi. Oh iya, ada pemain dari Denmark. Olaf. Striker. Nah, striker biasanya gue cari adalah penalty taker. Benzema sih kalau gue. Benzema gue juga. Morata. Satu lagi. Kane. Messi. Come on. Lo nggak milih nomor 7 Portugal? Gue nggak tahu dia bakal starter atau tidak. Jadilah cari pemain-pemain yang sekiranya bisa cutting in atau bisa masuk ke dalam kotak penalti, lalu di tackle jatuh. Selain Neymar siapa lagi ya? Banyak tuh ya. Selain Neymar siapa lagi? Silakan Pak Pro Brazil juga. Silakan taruh di bawah. Ya jadi itu Benzema atau Mbappe ya. Benzema deh. Messi juga bisa gitu sih jatuh di dalam kotak penalti.
bisa assist, bisa bikin gol juga. Oh, luar biasa kan. Satu lagi Morata, karena Morata adalah penalti taker juga. Ya, nomor 9 di Spanyol cuma dia doang. Oke, buat semuanya Max Friends, thank you banget udah nonton gitu kan ya. Episode pertama kita mikirin pesta bola. Tadi kita juga udah ngasih pertanyaan buat giveaway. Silakan gue ingetin lagi, pertanyaannya adalah sebutkan kiper Kolombia ya. Iya, Kolombia. Yang pada zaman dahulu tuh dia melakukan tendangan apa namanya? Piala Dunia 90 kalau salah. Kalajengking untuk save atau nggak menyelamatkan gawangnya dari gol. Silakan taruh di kolom komentar di setiap platform yang ada di media sosial kita. Dan gue pengen ingetin lagi nih untuk lo Max Friends ya, lo bisa langsung beli paket Piala Dunia gitu ya. Nih gue baca nih biar kagak salah, karena kalau salah nanti saya dipotong gajinya ya. Oke, jadi untuk Piala Dunia kali ini kamu bisa membeli paket khusus. Nih di sini Eclipse. Oke, siap. Lo kan kita ulang lagi nih. Iya dah. Tapi yang ini nggak usah nggak usah di-cut ya. Iya. Lanjutin aja ya biar lucu. Oke. Jadi buat lo nih biar nggak ketinggalan setiap pertandingan di Piala Dunia kali ini Max Friends, lo bisa membeli paket khusus Piala Dunia di MyTelkomsel mulai dari harganya nih ya Rp49.000 dan dapetin akses full semuanya 30 hari plus lo bisa dapetin kuota Maxstream. Lo bisa lihat nih film-film keren yang ada di sini sekarang, lo lihat tuh ya. Wih, banyak banget. Jadi semuanya lengkap di sana. Lo untuk beli semuanya di MyTelkomsel ya untuk keseruan pesta bola tahun ini. Jadi, thank you. Thank you, Mar. Udah ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Jadi intinya satu deh pertanyaan terakhir gua. Juara siapa? Alah, semua nanya gitu. Udah nonton aja dulu, pakai paket yang tadi dari MyTelkomsel, biar lu semua bisa nonton pesta bola tahun ini. Dia nggak berani jawab soalnya. Tadi gitu. Karena dia takut nanti aja. Enjoy. Oke, enjoy seperti kita melihat dramanya Bang Dodo ya. Yeah. Anyway, enjoy seperti lihat Arsenal di puncak klasemen. Oh ya, Max Friends, thank you semuanya. Di Maril pamit, Aldi bawahnya juga pamit. Thank you. Kita ketemu di episode berikutnya mikirin pesta bola. Dipikirin terus.